Kita berdoa. Bapa, itu kerinduan hati kami, bahwa kami mau menyenangkan Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu. Dan kami rindu Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir di sini. Memberkati kami yang terbatas untuk mengerti firman-Mu. Agar dengan kuasa Roh Kudus kami tidak hanya dimampukan untuk belajar firman Tuhan, tapi kami diberi kekuatan untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Bicaralah bagi kami Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Saya akan baca bagi kita semua di bawah perikop kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya itu dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua, bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hidup tiap-tiap hari. Shalom. Shalom ini artinya salam sejahtera. Jadi ketika kita bilang shalom, kita muka juga mesti sejahtera. Betul kok? Karena shalom ini satu kata yang berintegritas. Ketika kita mulut bilang shalom, muka juga mesti bilang shalom. Kita hidup juga mendatangkan damai sejahtera. Amin. Shalom. Ya, ini lebih baik. Cuman ada yang memang di muka malnya memang son bisa senyum, jadi ya sudahlah. Son papa ya. Bapak, mama, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Ketika saya pertama kali jadi pendeta itu saya bertugas di Rote. Suami saya di Rote Barat Daya. Ada yang dari Rote kah? Ada kok? Iya. Di Batu Tua. Suami saya kerja di Rote Tengah. Itu sekitar 25 kilo dari tempat pelayanan. Karena itu saya sedikit kesulitan untuk beraktivitas karena sonto bawa motor dan son ada motor. Sehingga satu saat saya berdoa, Tuhan, boleh kau kasih beta motor. Detail saya kasih tahu. Itu motor tuh mesti warna biru. Saya suka biru, jadi ini senang sekali mata lihat biru-biru di sini. Berdoa kemudian kasih tahu di suami, kayaknya beta butuh motor nih. Ikut hitung kekuatan uang, karena mau beli motor mesti pakai uang Bisa senyum-senyum di Om Baba, terus dia bilang,
Oke ibu, karena ibu senyum, beta kasih ini motor, son bisa. Hitung kekuatan. Suami bilang kita punya hanya sekian. Oke, ini motor untuk pelayanan, kita tanya Tuhan, Tuhan bisa bantu kok sonde. Singkat cerita, 3 bulan kemudian kita dapat itu motor. Motor yang persis seperti yang diminta, motor biru. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan ini ketika kita mau melakukan sesuatu yang besar ataupun yang sedang ataupun yang kecil, biasanya kita membuat perhitungan. Seperti tadi, mau beli motor mau modal berapa nih? Terus mau cari modal tambahan caranya ke mana nih? Kita mesti hitung segala sesuatu itu dengan baik. Setelah kita sudah hitung segala sesuatu dengan baik, baru kita putuskan. Maju kok mundur nih. Apakah kita mau terus atau kita bilang stop sampai di sini? Ini yang Musa alami ketika mereka ada di Rafidim. Musa buat perhitungan bagaimana nasibnya dan juga nasib bangsa Israel. Karena di Rafidim ini mereka bertemu dengan orang Amalek. Ini bukan pertemuan yang kita berjanji nyong, denona, Filipo, dan pasti senang, bahagia. Kalau 2 bangsa ketemu di padang gurun, itu berarti ada perang. Karena itu Musa mulai bikin perhitungan. Kira-kira kita bisa menang kosong. Musa mulai pasang strategi. Ayat yang ke-9 dikatakan Musa mulai hitung. Dia bilang pilih bagi kita, pilih orang-orang bagi kita. Itu strategi pertama. Artinya Musa mau bilang bahwa pilih pemuda-pemuda yang gagah perkasa, pilih orang-orang yang kuat, jangan wanita, jangan yang lagi hamil, jangan orang tua, karena ini peperangan. Musa tahu betul kekuatan Israel. Karena itu minimal mereka sudah persiapan dengan baik, sehingga kalaupun mereka kalah dengan terhormat karena dong siap pemuda-pemudi terbaik, orang-orang yang gagah perkasa yang turun ke medan perang. Itu strategi pertama Musa. Strategi kedua Musa adalah dia bilang kepada Yosua, turun sudah di medan perang dengan orang-orang pilihan ini. Musa tahu betul yang akan menggantikan Musa itu Yosua. Yosua yang akan memimpin bangsa ini kelak. Karena itu Yosua mulai diberi tanggung jawab oleh Musa untuk dia mulai pegang sudah ini tongkat estafet. Dia yang harus turun, dia yang berperang melawan orang Amalek. Dan strategi yang ketiga Musa bilang, aku, Harun dan Hur akan naik ke puncak bukit. Saudaraku, mari kita lihat kenapa Musa perlu pasang strategi ini. Mari kita lihat latar belakang 2 bangsa ini. Bangsa yang pertama adalah Israel. Israel berapa puluh tahun jadi budak? Ayo, so dapat kok pengantar PL kok. Berapa puluh tahun Israel jadi budak? 40 tahun. 400 tahun. Betul kah? Serius? 40 tahun kok 400 tahun? 40 tahun. Mereka jadi budak di Mesir 40 tahun, betul ya? Sepakat kok? Sepakat kok? Oke. Mereka sangat lama jadi budak di Mesir. Budak kerjanya apa? Ketika mereka di Mesir, Israel kerjanya apa? Tukang bangunan. Tukang garap pertanian.
Itu yang mereka buat. Untuk pekerjaan ini, apakah mereka tahu berperang? Son tahu, pasti. Kalau pegang skop, pegang linggis mungkin non tahu. Tapi untuk perang mereka tidak terbiasa. Nah sekarang bangsa yang seperti ini yang sekian tahun jadi budak di Mesir, mereka ketemu dengan bangsa yang namanya Amalek. Bangsa Amalek ini bangsa penjara. Mereka 2 dekade menjadi penjara. Artinya sekitar 20-an tahun, 1 dekade itu 10 tahun benar kok? 20 tahun mereka jadi penjara. Saudara, kalau ketong menjalani satu profesi dalam waktu 3 tahun saja, ketong akan jadi ahli di situ. Betul Kalau adik-adik jadi orang yang terus bergelut dengan Alkitab Perjanjian Lama selama 3 tahun saja, kalian jadi ahli di situ. Nah 20 tahun bangsa Amalek ini penjara. Penjara ini orang yang ambil-ambil orang pembarang. Dan kalau dong mau ambil itu barang pasti dong berkelahi, berperang. Nah, ini 2 bangsa ketemu. Satu latar belakang budak, satu latar belakang penjara. Ketemu di Rafidim, kira-kira siapa yang menang? Ketemu untuk perang nih. Amalek, supasti. Musa tahu ini dengan benar. Karena itu Musa harus pasang strategi. Harus pilih orang-orang yang kuat. Yosua yang masih kuat itu yang turun ke medan perang. Strategi yang luar biasa lagi, Musa, Harun dan Hur harus naik ke puncak bukit. Dan di puncak bukit itu Musa melihat seperti yang dia bayangkan. Di bawah itu bukan ada peperangan. Yang ada adalah pembantaian. Orang Amalek membantai orang Israel. Dalam kepasrahan terhadap keadaan itu, Musa mulai angkat tangan. Ketika Musa angkat tangan, dia melihat Israel kuat. Dia kasih turun dia tangan. Amalek kuat. Dia tes leh, angkat leh kalau gitu deh. Israel kuat. Kasih turun lagi, Amalek kuat. Sehingga sampai di satu titik Musa tahu bahwa ternyata ada korelasi. Ternyata ada hubungan antara tangan Musa yang terangkat dan kekuatan yang Israel punya. Ternyata ada hubungan antara tangan Musa yang terangkat dan kemenangan Israel. Sehingga tangan Musa itu harus terus terangkat. Supaya Israel dapat kemenangan. Saudara yang diberkati Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pun selalu ada korelasi antara tangan yang terangkat dan kekuatan yang Tuhan kasih. Amin kah? Kalau kita ngelihat kita momen-momen kehidupan, perjalanan hidup, kita mendapati bahwa justru mujizat itu biasanya terjadi kalau kita sudah angkat tangan. Tanda penyerahan diri, bukan tanda menyerah Angkat tangan tanda kita berserah kepada Tuhan. Pada saat itu Tuhan turun tangan. Ada banyak momen dalam kita hidup yang membuat kita menyadari bahwa ternyata kita perlu untuk angkat tangan. Ternyata kita perlu untuk berserah kepada Tuhan. Ternyata kita perlu untuk mempercayakan apapun yang sedang kita pergumulkan kepada Tuhan. Dan mempersilakan Tuhan turun tangan. Sehingga kita melihat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan siapkan dalam kita hidup. Mungkin saat ini ada anak-anak yang lagi berjuang. Ada bapak mama yang juga lagi berjuang. Untuk masa depan ketong, untuk kehidupan anak-anak kita, untuk segala hal yang sedang kita cita-citakan. Firman Tuhan ajar ketong belajar angkat tangan.
belajar berserah kepada Tuhan, belajar mempersilakan Tuhan yang turun tangan. Dan kita akan melihat kemenangan yang Tuhan anugerahkan dalam ketompo hidup. Amin kok. Ini amin sondro kuat, ini amin kok. Tapi Musa pun tangan son bisa tak angkat terus. Ketong pendeta kalau berkat itu kalau bulan-bulan budaya kadang-kadang diganti liturginya dengan amin 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 yang panjang itu. Angkat tangan terus begini itu juga lumayan. Nah peperangan ini dari pagi sampai matahari mau terbenam. Tangan Musa harus tetap terangkat. Tetapi tidak mungkin dia pun tangan terangkat terus karena penat. Dari pagi sampai malam. Disitulah Harun dan Hur hadir. Mereka berinisiatif. Mereka menjadi support sistem yang baik bagi Musa. Angkat batu, taruh, Musa duduk sudah. Karena dua tangan ini harus terus terangkat. Satu orang pegang tangan kiri, satu orang pegang tangan kanan. Supaya Israel menang dalam peperangan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam kehidupan kita, tangan kita pun tidak selalu kuat untuk terangkat dan berserah kepada Tuhan. Ada masa di mana kita pun tangan lemah. Ada masa di mana kita capek dan jenuh berjuang dalam hidup ini. Mahasiswa dong biasa capek belajar kok. Dia capek banget, bukan capek aja, capek banget. Ada masa di mana kita son tahu mau cara angkat tangan ke mana karena ini penat. Kita butuh Harun dan Hur. Kita butuh orang-orang di sekitar kita. Kita butuh penopang-penopang dalam hidup kita untuk membuat tangan kita tetap terangkat dan mencapai kemenangan yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Mungkin mereka adalah orang tua kita. Harun dan Hur bisa menjelma menjadi teman-teman kita. Mereka bisa jadi menjadi dosen-dosen kita. Mereka bisa jadi siapapun yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menopang tangan kanan kita maupun tangan kiri kita supaya tetap terangkat dan kita menang dalam setiap peperangan dalam hidup ini. Karena itu mari kita kenali siapa support system kita. Siapa orang yang Tuhan taruh di sekeliling kita yang akan menjadi Harun dan Hur yang menolong kita, menopang kita, yang mendoakan kita supaya kita bisa berhasil untuk mencapai apa yang Tuhan izinkan kita lalui. Tapi kadang-kadang juga kita yang jadi Harun dan Hur bagi orang lain. Kadang-kadang kita tidak jadi Musa. Kita butuh untuk menjadi Harun dan Hur dalam hubungan bersama kita, menjadi sahabat yang mendukung orang-orang di sekitar kita, menjadi teman yang baik untuk terus berdoa bagi kita, menjadi support sistem yang baik untuk bisa bertumbuh bersama dalam persekutuan orang percaya. Kenali mereka. Doakan siapapun yang Tuhan taruh di benakmu. Buat jadwal doa. Saya belajar untuk buat jadwal doa ini dari seorang pendeta senior. Jadi beliau sudah taruh hari Senin itu berdoa untuk siapa. Misalnya untuk anak-anak yang dia menjadi saksi nikah dan saksi baptis. Hari Selasa berdoa bagi orang tua. Hari Rabu berdoa untuk teman-teman. Hari Kamis berdoa untuk siapa dan seterusnya. Mari kita tekun menjadi support system bagi orang lain. Karena kekuatan doa itu luar biasa. Segala keberhasilan yang kita punya, kita bisa sampai di titik ini, bukan karena kita hebat. Tetapi karena kita punya support system yang baik. Orang tua kita, teman-teman kita, dosen kita, atau siapapun yang Tuhan taruh dalam hidup kita.
menopang kita, dan menolong kita berjalan dalam rencana Tuhan. Dan yang terakhir, jangan lupa kita mau support sistem yang utama itu adalah Tuhan. Karena itu Tuhan bilang kepada Musa bahwa kasih tahu di telinga Yosua bahwa kemenangan ini bukan karena dia, tetapi karena Tuhan. Sehingga mereka bangun mezbah, buat pengakuan iman bahwa Tuhan adalah panji. Kasih tahu kepada Yosua, sehingga Yosua tidak berbesar hati bahwa dia yang hebat di medan perang. Tetapi karena Tuhan sendiri yang berperang melawan Amalek. Dan sejak saat itu, bangsa Amalek dihapuskan namanya dari muka bumi. Tidak ada lagi orang Amalek. Kehidupan orang Amalek berakhir di kitab Keluaran. Selesai. Karena Tuhan yang berperang melawan mereka. Saudara yang diberkati Tuhan, sepanjang 1 minggu ini kita ibadah tutup usbu Sepanjang 1 minggu ini ada kosong deh Tuhan bikin baik dalam ketompo hidup. Sonada ada satu saja. Ada yang mau share kok, ada yang mau berbagi, satu saja kebaikan yang Tuhan buat dalam 1 minggu ini. Adakah yang mau berbagi? Sana ada berarti ini aku sana ada yang mau berbagi nih. Satu saja kebaikan. Ternyata sulit sekali cari kebaikan Tuhan 1 minggu. Ada kok? Oke, silakan Kak. Iya, terima kasih. Bisa bernapas itu kebaikan Tuhan. Bayangkan kalau tadi pagi son bangun lah. Selesai sudah. Kita son jadi ibadat so pasti bapak-bapak telepon bilang pendeta maaf karena ada satu yang sujalan jadi kita harus siap deh perjalanan pulang. Jadi kita son jadi ibadat. Itu kebaikan tuh. Persoalannya adalah bercerita ini kebaikan Tuhan kok belum. Kasih tahu kepada teman kita, kepada orang tua kita, kepada siapapun yang kita temui setiap hari tentang Tuhan baik. Banyak kali kita simpan sendiri kebaikan Tuhan. Penginjilan macet itu karena ini. Penginjilan itu artinya memberitakan kabar baik. Ketika saudara dan saya sebagai pengikut Kristus tidak berani untuk bercerita tentang ini kabar baik, selesai. Ada banyak orang di luar sana yang tidak menjadi Kristen bukan karena dongson mau. Karena kita berhenti bicara tentang kabar baik. Karena kita mau buka kita mulut untuk kasih tahu bilang, wih bisa bangun nih karena Tuhan baik. Satu kali dalam satu perjalanan untuk pembinaan majelis, di Palopo, di Poso, kita naik satu bis kecil gitu, bercerita dengan sopir bilang ini, Bapak kalau umpama, karena dong latar belakang bukan Kristen, kalau umpama kita jalan-jalan terus kita mati ini, kira-kira Bapak masuk surga atau tidak? Dia, waduh saya tidak tahu ini. Ya, insya Allah saya masuk. Oh kalau saya tahu, kalau hari ini kita kecelakaan terus saya mati saya masuk surga. Loh kok bisa? Bisa karena saya punya Yesus yang sudah tebus saya dan dia beri jaminan untuk saya sampai hidup kekal di surga. Beberapa hari kemudian beliau telepon, Ibu saya mau Kristen, saya mau ke gereja.
bisa tolong saya hubungi satu gereja yang bisa bantu saya. Kita hubungi gereja Seki. Artinya penginjilan macet itu karena kita mau buka mulut. Mau kasih tahu kepada orang-orang betapa baiknya Tuhan. Kita simpan ini keselamatan sendiri. Kita simpan ini kemenangan sendiri. Kita sekikir bercerita tentang kebaikan Tuhan. Sehingga orang lain tahu siapa Yesus. Orang lain tidak tahu kenapa kita harus percaya Yesus. Orang lain tidak tahu kehidupan mereka setelah hidup yang di dunia ini karena Bapak Mama dan saya, saudara, anak-anak semua berhenti bicara tentang kabar baik. Karena itu mari kita mulai bangun mesbah tentang kebaikan Tuhan dalam kita hidup. Mari kita hidup dalam pengakuan iman Tuhan panji-panjiku. Dan tidak berhenti sampai di situ. Buat project. Dalam 1 minggu ini saya akan bercerita tentang kebaikan Tuhan kepada A, B, C, D. Doakan itu. Tuhan pasti tolong kita. Dan semakin banyak orang rindu kenal Tuhan yang luar biasa itu yang kita kenal dalam hidup ini. Tuhan memberkati firman ini bagi kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita menaikkan syukur atas berkat Tuhan ini. Bapa, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Engkau menolong kami untuk belajar betapa dahsyat dan ajaibnya kuasa-Mu. Ketika kami berserah kepada Tuhan, ketika kami belajar mengangkat tangan kami, Tuhan sendiri yang turun tangan untuk membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Engkau melihat setiap kami di sini, kami menaikkan doa pribadi kepadamu berkaitan dengan pergumulan yang kami alami, berkaitan dengan rencana masa depan kami. Bantu kami untuk terus mengangkat tangan kami. Bantu kami untuk terus berserah kepada Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan turun tangan. Dan kemenangan menjadi milik kami. Tolong kami juga Tuhan sehingga kami tidak menyimpan kemenangan itu sendiri. Tapi kami mau mengungkapkan betapa baiknya Tuhan. Kami mau bicara tentang kabar baik ini kepada setiap orang yang Tuhan izinkan kami temui. Agar semakin banyak orang rindu untuk mengenal Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.